Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tetap semangat walaupun kita masih belajar jarak jauh. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4 ya. Sehat itu penting. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian menuliskan dan menggambar cara kerja peredaran darah pada hewan dengan tepat. Kemudian menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mampu menerapkan kandungan dari isi Al-Quran surah Qaf ayat 16 dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Al-Quran surah Qaf ayat 16 artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, ini menunjukkan relasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, sekaligus mengisyaratkan pentingnya pembuluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran subtema 1. Hari ini kita akan belajar pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ya, di subtema 1 kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya, perhatikan ya gambarnya ya. Itu adalah gambar jantung dan ada anak panahnya itu nak ya. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Kemudian pembuluh darah itu berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, ini adalah gambar jantung tadi ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya dengan CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian yang sebelahnya, serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah kaya akan O2 dari paru-paru. Oksigen ya, O2. Kemudian bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya akan CO2 ke paru-paru. Kemudian bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan alirannya, darah itu mengalami dua macam peredaran, Nak, yaitu yang pertama, peredaran darah besar dari bilik kanan, kemudian dia akan mengalir ke tubuh, kemudian dia akan menuju ke vena atas dan bawah, kemudian dia akan sampai ke serambi kanan. Lihat gambarnya ya, ada tuh panah-panahnya. Kemudian yang kedua itu adalah peredaran darah kecil dari bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, lanjut lagi dia akan menuju ke vena paru-paru, dan dia akan berakhir ke serambi kiri. Itu adalah peredaran darah kecil. Kalau yang tadi kita pelajari adalah peredaran darah pada manusia, sekarang kita akan mempelajari tentang peredaran darah hewan dan fungsinya.
Ya, perhatikan gambar itu adalah gambar serangga belalang ya, yaitu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, kemudian pada hewan ikan. Hewan ikan itu dia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Nah, bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. Itu adalah peredaran darah pada hewan ikan ya. Ya. Anak ustazah ada tahu itu apa pantun? Ya, pantun adalah merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Coba kalian baca ini pantun berikut ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ya, pantun itu terdiri atas sampiran dan isi. Yang dua baris di atas itu dinamakan sampiran, kemudian dua baris di bawah adalah isinya ya. Sekarang kita ciri-ciri pantun itu ada 4 ya nak. Yang pertama bersajak ABAB. Yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang keempat ada 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Setelah tadi kita belajar tentang puisi, kita akan mengingat kembali yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Perhatikan perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor. Ini kita sudah pelajari di tema 3 kemarin ya. Nah, lagu bertangga nada mayor itu dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C, memiliki pola interval 1-1,5, 1-1-1,5. Itu adalah tangga lagu yang bertangga nada mayor. Kemudian, lagu yang bertangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, memiliki pola interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Itu adalah perbedaan antara lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Nah, berikut adalah contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor ya. Nih contohnya yang bertangga nada mayor yang riang gembira. Ada Hari Merdeka, Gundul-Gundul Pacul, Naik Beca, Indonesia Raya, Manu Dadali, Naik Delman, Garuda, Ilir-ilir, Cicak-cicak di dinding. Itu adalah beberapa contoh lagu yang bertangga nada mayor. Dia dinyanyikan dengan riang. Kemudian lagu yang bertangga nada minor, misalnya Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Boleh Lebo, Syukur, Apuse, itu adalah tangga nada yang adalah lagu yang bertangga nada minor. Biasanya dia dinyanyikan dengan nada yang sedih ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.